Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Semoga sehat-sehat selalu ya kak. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Yuli, Miss dari kelas 6C. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari subtema 1 dan subtema 2 ya kak ya. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang subtema 3. Kita akan mempelajari subtema 3 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, kita buka dulu ya kak bukunya halaman 123. Jangan lupa siapkan pensilnya juga ya kak, pensil atau pulpen. Sudah dibuka halaman 123. Nah, kita hari ini akan membahas tentang penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi. Tahu nggak penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi ini? Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kelangkaan. Apa sih langka itu? Langka itu sangat sulit ditemui lagi atau karena jumlahnya sangat sedikit. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Yang pertama adalah daya regenerasi rendah. Di sini, apa yang dimaksud dengan daya regenerasi rendah? Yaitu berkembang biaknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika berkembang biak hanya memiliki satu anak per kelahiran dan membutuhkan waktu yang lama untuk merawat anaknya. Yang kedua adalah campur tangan manusia. Maksudnya campur tangan manusia di sini adalah karena manusia rela membunuh atau menggusur habitat secara membabi buta tanpa memikirkan regenerasi hewan atau tumbuhan. Seperti contohnya caranya dengan cara membakar hutan dan memburu hewan langka. Dan yang ketiga yaitu bencana alam besar, yaitu seperti terkenanya banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Dan didesak dengan populasi rendah. Populasi kuat, yang kuat didesak populasi yang kuat, yaitu karena adanya persaingan makanan dan persaingan tempat tinggal sehingga mereka bersaing demi mendapat makanan dan untuk bertahan hidup. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Coba kita sebutkan lagi apa sih faktor-faktornya. Yang pertama yaitu daya regenerasi rendah. Yang kedua adalah campur tangan manusia. Yang ketiga adalah bencana alam yang besar. Dan yang keempat yaitu didesak populasi lain yang kuat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kemampuan hewan dan tumbuhan untuk melindungi diri secara alami. Buka dulu ya kak bukunya halaman 125. Nah, kalian tahu nggak apa itu kemampuan melindungi diri? Kemampuan melindungi diri adalah cara untuk mempertahankan hidup dari kepunahan. Nih, Miss akan menyebutkan contoh-contohnya. Yang pertama adalah pohon bambu. Cara melindungi dirinya adalah dengan rambut halus atau berubut yang menyebabkan gatal-gatal jika disentuh. Yang kedua adalah putri malu. Yaitu durinya berguna untuk melindungi diri gangguan hewan dan manusia. Selanjutnya adalah pohon karet. Kalau pohon karet ini cara melindungi dirinya dengan getah. Selanjutnya adalah buah belimbing. Kalau buah belimbing, cara melindungi dirinya adalah dari rasa buah muda yang pahit dan sepat. Selanjutnya adalah nanas. Nanas cara melindungi dirinya yaitu daun tajam dan berduri. Sedangkan bunglon, kalau bunglon ini kulitnya dapat berubah warna saat terancam. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah walang sangit. Kalau walang sangit ini mengeluarkan bau tubuh yang sangat menyengat. Selanjutnya belalang daun. Tubuhnya menyerupai tumbuhan untuk mengadakan penyamaran sehingga sulit dikenal. Selanjutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera cara melindungi dirinya dari kuku dan giginya. Nah, selanjutnya lagi ini adalah kerbau. Kerbau cara melindungi dirinya dari tanduk. Sedangkan yang bawahnya ini adalah gambar kalajengking. Kalau kalajengking cara melindungi dirinya dari sengat di ujung ekornya. Sedangkan ular dengan bisanya, cumi-cumi dengan tintanya, terus yang racun ini dengan tempurung atau cangkang yang keras,
Nah, yang bawah ini adalah cicak. Cicak dengan memutuskan ekornya. Yang terakhir adalah pari dengan mengeluarkan sengatan listrik bila merasa terganggu. Nah, itulah cara-cara hewan dan tumbuhan melindungi diri secara alami. Sekarang, siapkan pensilnya ya Kak ya. Miss akan mencontohkan. Di sini ada tugasnya. Tugasnya adalah kalian mencari referensi, boleh dari internet, boleh dari buku, referensi apa dan di mana terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Nih, contohnya yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Nih, ya Kak, Rafflesia arnoldi lokasinya ada di Indonesia atau Sumatera. Dilihat dari kondisinya langka atau tidak langka. Tadi Miss sudah menjelaskan langka ya, langka itu yang sudah sulit ditemui atau jumlahnya sudah sangat sedikit. Nah, nanti kalian kerjakan tuh halaman 129. Kalian tulis nama tumbuhannya, lokasinya, dia termasuk kondisinya langka atau tidak. Seperti itu ya Kak ya. Nah, setelah mempelajari setelah mempelajari geografisnya, sekarang kita mau mempelajari tentang kondisi kehidupan politiknya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan negara Indonesia dan Malaysia. Ya, coba sekarang siapkan pensilnya, buka halaman 130, kita jawab bersama-sama ya Kak ya. Pertama, perbandingan negara Indonesia dan Malaysia. Bentuk negaranya, Indonesia yaitu kesatuan, Malaysia adalah monarki konstitusional. Bentuk pemerintahannya, Indonesia presidensial, Malaysia kerajaan. Nama kepala negara atau pemerintah, Indonesia presiden, Malaysia raja. Dan masa jabatan kepala negara di Indonesia 5 tahun, di Malaysia 5 tahun juga. Lambang negaranya burung Garuda, Malaysia jatah negara. Sedangkan nama benderanya Indonesia adalah sang merah putih, Malaysia jalur gemilang. Lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya dan Malaysia adalah negaraku. Ibu kotanya Jakarta, Malaysia Kuala Lumpur, mata uangnya rupiah, Malaysia adalah ringgit. Luas wilayahnya kurang lebih 1.904.444 km persegi. Dan untuk Malaysia kurang lebih 330.434 km. Sedangkan untuk jumlah penduduknya kurang lebih 264.074.600. Kalau Malaysia kurang lebih 32.479.700. Nah, hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945, sedangkan Malaysia adalah 31 Agustus 1957. Nah, itu adalah perbandingan negara Indonesia dan Malaysia di dalam kehidupan politiknya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Nih, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Kita akan mempelajari tentang hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, tadi Mas ingat langka itu apa? Langka itu jumlahnya hanya sedikit dan sulit ditemui. Yang pertama kita lihat hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah orangutan. Kenapa orangutan dibilang langka? Karena orangutan sekarang hanya ada 55.000 ekor saja. Sedangkan komodo hanya ada 3.012 ekor saja. Tapi karena Indonesia mempunyai program, pemerintah Indonesia mempunyai program yang ada pulau komodonya itu, jadi sehingga populasi komodo di Indonesia ini sekarang sudah meningkat dari tahun ke tahun. Nah, yang ketiga adalah harimau Sumatera. Kenapa harimau Sumatera? Karena sekarang sekitar hanya 300 sampai 400 saja yang hidup di alam bebas. Sedangkan badak bercula satu ini hanya ada 50 sampai 60 ekor saja. Selanjutnya adalah cendrawasih. Cendrawasih itu hanya kita bisa temukan 2 sampai 3 ekor saja. Selanjutnya anoa. Anoa juga hanya 2.469 ekor saja. Jadi ini termasuk hewan-hewan yang langka.
Nah, setelah membaca halaman 135 dan 136, Kak, ada tugasnya nih, Kak. Buka halaman 136, ya. Tugasnya adalah di sini kalian menemukan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Kalian boleh tulis dalam bentuk rangkuman ya, Kak, ya. Nah, selanjutnya yang bawahnya adalah membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Cara membuatnya itu yang pertama, membaca secara intensif seluruh bacaan. Kalian harus baca dulu keseluruhannya. Terus yang kedua, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kalian tentukan dulu ide pokok dari setiap paragraf itu apa. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Seperti itu, ya Kak? Sekarang kita lihat selanjutnya. Dalam melindungi hewan dan tumbuhan, termasuk dalam sila yang pertama nih. Sila pertama, melindungi hewan dan tumbuhan juga merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Melindungi hewan dan tumbuhan adalah bentuk pelaksanaan nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah mempelajari pembelajaran 1 dan 2, ini ada tugasnya, Kak. Yang pertama, kerjakan halaman 124 tentang penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi. Yang kedua, kerjakan halaman 129, lengkapi informasinya dari berbagai sumber, yang tadi tentang kelangkaan. Yang ketiga, kerjakan halaman 136 tentang hewan langka yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari Miss untuk pertemuan ini. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh tanya sama Miss wali kelasnya masing-masing. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, tetap terus cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.